Hai guys, kembali lagi sama aku Alia. Jadi hari ini aku mau sharing aja sih tentang buku yang super duper menurutku yang nagih banget buat kalian baca. Hey guys, buku ini tuh rekomendasi banget buat kalian yang kalau naruh apa itu lupa. Kalian itu perasaan naruhnya tuh di atas meja tapi ketemunya di bawah kolong. Nah, ini bukunya, kalian bisa lihat. Ini tuh menarik banget karena di sini tuh lucu. Komik yang berwarna, terus bahasanya ringan banget. Dan ada tips and triknya gitu buat kalian lebih rapi lagi. Kayak alasan mengapa kalian harus lebih rapi. Jadi buku ini tuh menurut aku sih lebih menghipnotis ya. Untuk para pembacanya, ayo lebih rapi lagi. Nah, sekarang langsung aja ya, kita langsung cerita-cerita aja ya bun, oke? Jadi guys, peran utamanya tuh namanya Heiji. Jadi Heiji ini tuh tipe orang yang kayak naruh barang tuh sembarangan gitu lah. Nah, pas di sekolah nih, Heiji ini kan tipe orang yang kayak naruh barang tuh sembarangan ya guys. Jadi pas dia cari buku bahasa Korea, buku Koreanya dia ya buat belajar bahasa Korea. Pas Heiji tuh kayak nyari-nyari tuh udah buku-buku itu udah keluar semua guys, dan gurunya tahu, dan ya Heiji dihukum gara-gara dia tidak rapi. Pulang sekolah, Heiji ini tuh nggak sengaja kayak jatuhin box lah. Nah, ini dia langsung ketemu sama teman barunya, Pangeran Bunga. Nah, ini tuh lucu banget ya di momen ini. Every single chapternya tuh kayak ada tips ya, terus ada alasan kenapa kalian harus rapi. Nah, seperti itulah kayak gini nih. Di sini ada Q&A-nya, tapi bener sih emang ini membangun sebuah kebiasaan dan membutuhkan adaptasi gitu buat kita awal yang baru yang emang butuh waktu gitu ya gitu, yang mungkin nggak menyenangkan dan nggak nyaman gitu. Kalau kita kayak gini terus juga nggak enak coy gitu ya. Jadi ya awal yang baru buat kebaikan untuk kedepannya. Quotes hari ini. Nah, di next chapter ini tuh momen dimana Heiji tuh lagi kayak bad day banget lah menurut dia. Karena Heiji ini yang aku udah bilang nih ya, tipe orang yang agak kurang rapi dan lupa gitu ya, dimana barang yang dia simpan. Jadi Heiji ini minjam entah alat untuk membatik atau berhubungan dengan kesenian gitu lah. Nih Nayong itu meminjamkan gitu alat ke Heiji, dan waktu itu Nayong ini ada mata pelajaran yang membutuhkan alat itu. Nah, Heiji ini lupa gitu untuk membawa dan mengembalikan ke Nayong ini. Ya, which is Nayong marah dong, kayak ini tuh mata pelajaran kesenian hari ini, mana barangnya coy. Nayong bete lah gitu. Coba bayangin deh, kalian butuh barang itu di hari itu dan ada mata pelajaran itu gurunya killer, terus kalian wes panik banget. Nah, pas pulang nih, dia itu tahu kalau ibunya itu kayak bersihin kamar dia. Ini kamarnya Heiji tuh super duper berantakan, jadi banyak barang juga. Nah, si ibunya tuh kayak hello gitu ya, selamat datang, nyambut si Heiji ini dengan ramah tamah. Udah berekspektasi anaknya tuh bakal seneng dan mengucapkan terima kasih udah dibersihin kamar si Heiji ini. Ternyata Heiji tuh marah guys. Heiji ini tuh kayak merasa udah punya kesepakatan sama ibunya gak boleh gitu buat bersihin kamarnya dia. Namanya anak muda ya, kayak cari momen yang tepat, waktu yang tepat buat bersih-bersih. Nah, kadang itu ibu-ibu juga gak sabaran lihat kamar kalian yang super duper berantakan. Nah, langsung dicoba ndak kabeh, langsung diatasi kabeh. Nah, ya itu langsung kayak ya, ini barang apa yang dibuang atau gimana kan. Ada di momen mana aku juga suka sih kayak si ibunya ini tuh cerita gitu ke ayahnya gitu, kayak ekspresinya tuh ibunya tuh udah sedih banget gitu karena Heiji udah bete dan agak ya unmood lah gitu gara-gara yang kejadian sama Nayong tadi, yang alatnya gak dikembaliin pas dia lagi butuh. Terus ya udah pulang kayak kepingin meredakan moodnya, ternyata ada kejadian itu ya, namanya nggak tahu ya, sama-sama nggak tahu juga. Nah, di situ ayahnya Heiji tuh lihat ibunya Heiji tuh sedih. Ini namanya cewek ya, using feeling, menggunakan perasaan, tapi si ayahnya itu menggunakan logikanya buat meredakan
si ibunya ini. Nah itu sih penggunaan logika yang tepat, momen yang lumayan romantis sih buat yang aku baca ya gitu. Chapternya ini gak banyak-banyak kok guys, apalagi kan komik kayak gini kan cepet banget buat kita baca gitu. Jadi ya seru banget sih. Terus di belakangnya untuk the last chapternya itu kayak menasehati kita gitu. Kayak ini loh ada tipsnya, ada Q&A-nya juga. Jadi asik banget lah. Di next chapter lagi nih ya. Duh ini tuh kalau udah berantakan kalian pasti butuh waktu untuk mencari barang itu. Dan ya which is ya bakal telat gitu buat ketemuan. Nah Heiji ini ketemu sama teman-temannya guys buat kerja kelompok. Teman-teman Heiji tuh kayak udah tau lah gitu Heiji bakal telat. Heiji ini tuh nyari HP dan gak ketemu. Ya which is ya telat lah kayak gitu. Kalian berantakan terus lupa taruh barang di mana, ya butuh waktu buat mencari barang itu. Teman-teman Heiji tuh udah kayak bete, udah selesai gitu loh. Kamu ngapain gitu kesini? Oke, itu terus apa yang what I should to do gitu kan si Heiji. Ininya teman-temannya ini tuh ngasih tugas. Nah, temennya Heiji ini kan udah ngasih tugas buat bikin PowerPoint. Ada salah satu teman Heiji yang wes gemes banget sama Heiji karena dia tuh udah telat, dan ternyata teman-temannya tuh udah kayak memendam perasaan kecewa gitu sama Heiji. Barang-barang yang Heiji pinjam itu jarang untuk dikembalikan gitu. Jadi kayak nih orang udah telat, barang-barang aku nggak pernah dikembalikan. Salah satu temannya ngomong, emang kayak gitulah kamu gitu. Kamu tuh udah telat, terus barang-barang kita juga jarang kamu kembalikan dan hampir nggak pernah. Nah kayak gitu guys. Terus Heiji tuh kayak langsung kaget gitu lah ibaratnya. 4 nih ya, Heiji sama 3 temennya gitu. Nah 2 temennya ini udah kaget duluan, kenapa anda bilang seperti itu say? 2 temennya tuh bilang, iya sih hey gitu, kamu kok jarang mengembalikan barang aku. 2 temannya tuh kayak lebih mengkonfirmasi gitu ya, lebih iya emang kayak gitu sih kamu, tapi lebih santuy aja. Tapi yang satu ini ngegas say karena udah geram sama si Heiji, bareng-bareng gue kemana, Heiji telat jadi ya udah muncak deh. Tuh langsung Heiji tuh kayak sedih banget lah pulang. Terus biasa dong Pangeran Bunga selalu menghiburnya. Dapat pesan si teman-temannya ini tuh kayak say sorry dan ya udah it's okay gitu ya. Ya demi pertemanan ya say. Terus ya ini udah lucu-lucu banget lah ya di momen ini. Nah jedar itu ada momen yang kayak wah parah sih. Demi apapun parah sih. Nah kalian bisa baca sendiri ya. Di momen mana itu kayak Heiji bener-bener panik banget, hancur lah sudah. Bayangkan ya Heiji itu udah udah melakukan kesalahan sama teman-temannya dan teman-temannya it's okay. Terus nih Heiji melakukan kesalahan lagi. Ini karena ya ini ya spill dikit ya. Jadi si Heiji tuh bawa nih ya makanan sama minuman lah buat dia kayak dinner sama Pangeran Bunga. Nggak dinner yang kayak gimana sih, kayak lebih makan malam gitu karena dia seneng udah dimaafkan gitu sama teman-temannya. Si Pangeran Bunga ini tuh suka sama sosis so nice. Heiji tuh bawa, dan apa yang terjadi nah kalian bisa lihat nanti ya di bukunya. Itu wah gila sih sumpah. Karena apa? Karena bukunya Heiji tuh berserakan dan kesandung. Pangeran Bunga ini mengorbankan dirinya untuk Heiji. Dia pingsan dan Heiji tuh panik. Next chapter. Nah di next chapter ini tuh Heiji ya bersih-bersih barang, dan dia realize dia itu kayak tercengang dengan barangnya yang super duper banyak banget, dan itu masih bagus-bagus guys. Dan ini juga Heiji ini tuh kayak membawa barang-barang itu ke sekolahnya. Jadi Heiji ini tuh kayak lebih mengemas si barang-barang ini untuk kayak di sharingin ke temen-temennya gitu, nggak asal yang langsung bawa langsung dikasihkan gitu, tapi dia tuh mengemas, dipercantik dulu biar orang-orang tertarik. Ya udahlah pilih yang mana gitu, dan itu sekelas heboh say. Ini yang aku suka Heiji gitu, ini yang aku pingin itu, aku boleh nggak sih? Oh boleh banget gitu Heiji ya, karena menurut Heiji ya
Ya udah, aku pernah baca, terus aku udah pernah udah pernah punya, dan ya udah gitu buat kalian aja gitu. Jadi baik banget. Terus sisanya dia tuh bingung kan, terus dia tuh bilang ke pangeran bunga ini diapain dia enaknya. Nah, ini ada solusi banget buat kalian menghasilkan uang juga, barang-barang juga tidak ada di ruangan itu. Aduh, membantu kalian banget buat nih barang dikemanain, kalian senang, semua senang. Intinya seperti itu saya di chapter ini. Tapi setelah kegiatan itu yang habis sharing ke teman-temannya dan aktivitas lagi tuh ya, ada satu kegiatan lagi yang ngebuat Heiji tersadar akan sesuatu lah. Iya, dia tersadar akan sesuatu itu bersama Pangeran Bunga, seperti itu. Nah, ini nanti terjawab apa sih Pangeran Bunga ini bisa bertemu sama Heiji dan turun ke bumi. Apakah Pangeran Bunga dan Heiji ini mempunyai perasaan yang sama, atau si Heiji ini cuma di PHP-in dan si Pangeran Bunga bakal kembali ke kerajaannya? Ya, kalian bisa baca sendiri ya. Ini bener-bener rekomendasi banget lah saya buat kalian yang lupa taruh barang dan telat untuk mencari barang itu. Ini tuh bener-bener membuat kalian buka mata seperti itu. Di sini ya, aku mau tunjukin sesuatu yang setelah baca buku ini udah berubah banget. Nggak berubah banget sih, sedikit, tapi ya lama-lama menjadi bukit seperti itu. Nah, nih aku mau tunjukin ya. Nah, contohnya ini ya, say. Ini tips dari buku yang udah aku baca ya. Ini bukunya ya. Itu aku dapat tips and triknya biar lebih rapi lagi. Nah, biasanya saya ini tuh ada keranjang nih ya. Nah, keranjang ini buat aku yang udah telat gitu. Dan biasanya kan kayak ini contoh ya. Ini kan nih ya. Aku tuh kan kayak kuliah udah telat nih ya. Terus aku tuh kayak biasanya tuh kayak langsung lempar gitu loh. Barang-barang yang nggak aku perlukan langsung aku lempar. Dan aku lupa gitu ya. Ini di mana selanjutnya ini barangnya gitu, tempatnya di mana. Terus aku carinya itu agak kesusahan. Sekarang enggak, say, enggak aku buang-buang lagi. Tapi ya udah kayak ini kayaknya nggak penting deh gitu untuk sekarang. Ya udah aku masukin sini pas pulang kuliah. Nah, baru deh aku ambil lagi, terus aku taruh di tempatnya seperti semula. Seperti itu. Jadi ya itulah ya, alhamdulillah ya gitu, karena buku itu juga ngebuat aku tahu biar gak berantakan banget gitu aja. Itu jadi bisa aja kalian beli kayak gini, terus kalian taruh di kamar, masukin aja. Ini nggak penting taruh gitu, gak langsung di sawat-sawat, gak harus dibuang-buang dan dilempar-lempar saya gitu. Nah, terus ya udah aku juga baru tahu kalau barang tuh harus ada rumahnya gitu, biar dia kembali pulang gitu, biar gak berantakan, biar gak salah rumah. Seperti itu, saya. Yuk belajar bersama biar lebih rapi lagi. Nah, gitu ya guys. Oke, see you on the next video. Oke, jangan lupa subscribe dan likes-nya, oke? See you. Dan jangan lupa ya, ini lihat di TikTok aku sama Instagram aku, oke? Itu lebih ke daily activity aku. See you.